Pasar Gadang merupakan salah satu pasar tradisional di Kabupaten Malang yang masih aktif hingga kini. Pasar ini memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Produk yang dijual sebagian besar berasal dari petani dan nelayan, menjadikan Pasar Gadang sebagai jalur vital bagi perekonomian rakyat kecil. Tak hanya sebagai pusat perdagangan, Pasar Gadang juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempererat hubungan antar warga. Pasar ini mencerminkan kehidupan, keberagaman, dan budaya masyarakat sebagaimana ruang yang hidup, penuh warna, dan kaya akan cerita. Jalan menuju pasar adalah urat nadi utama dalam perdagangan di masyarakat. Namun, kerusakan jalan di sekitar Pasar Gadang ini menjadi hambatan serius bagi kelancaran aktivitas ekonomi. Lubang besar, genangan air saat hujan, dan permukaan jalan yang tidak rata membuat kendaraan sulit melintas baik sepeda motor maupun kendaraan pengangkut barang. Akibatnya, transaksi terganggu, pembeli kecewa, dan pendapatan pedagang menurun. Tidak hanya itu, pengunjung yang biasanya ramai pun mulai enggan datang karena akses yang tidak nyaman dan juga beresiko. Saya menemui Pak Tarno selaku supplier buah di Pasar Gadang untuk menanyakan pendapat beliau terkait kerusakan jalan ini. Ya gini Mbak, karena di sini jalannya sudah mulai bergejolak, ya mau mana kemana ya tetap jalan ini ya seperti ini kita lalui karena belum ada dari pemerintah pusat untuk bisa memberesi untuk jalan ini bisa seperti yang petani dari pedagang-pedagang sini yang pengennya seperti ya mulus seperti jalan yang sudah seperti itu. Aduh, ini sudah lama Mbak. Jadi pada intinya ini jalan ini hampir kurang lebih itu 8 antara sampai 10 tahun ini jalan seperti ini. Karena dari ketegasan pemerintah tidak mengefektif dari jalan itu sendiri. Karena apa? Jalan ini mungkin yaitu sangat-sangat diperlukan untuk mengirim walaupun juga dari yaitu orang penggula. Alasannya apa? Kalau jalan itu tidak memenuhi syarat, otomatis di pasar ini juga agak sepi seperti itu. Iya, sangat berpengaruh karena apa? Nanti kalau kita semisal bawa barang itu kita numpuk lebih dari satu pickup lebih itu bisa ngelender sana sini Mas. Jadi mengakibatkan yaitu buahnya rusak juga karena terhimpit dengan kereta itu tersendiri gitu Mbak. Ya itu dari benjol-benjol itu ya tetap kita lewati, yaitu harus jalannya berhati-hati, juga harus pelan sekali. Karena apa, kita itu bawa barang, pada intinya kalau pengiriman ke sini kita gak harus berhati-hati, mungkin nanti ke depannya barang kita banyak yang rusak seperti itu. Ya mudah-mudahan ini Mbak, pada intinya dari pemerintahan pusat bisa itu mengatasi jalan seperti ini, bisa yang diharapkan dari ya juga penggula, juga pemasok di sini, harapannya jalannya ini mulus seperti yang jalan lain-lainnya.
Itulah harapan. Mungkin ini mudah-mudahan didengarkan oleh pemerintah pusat, bisa terrealisasi untuk jalan-jalan ini seperti sedia kala, seperti itu. Terima kasih. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh penjual, namun juga pengguna jalan umum, termasuk pembeli, pengemudi ojek, hingga mahasiswa juga merasakan kesulitan yang sama. Jalanan yang rusak meningkatkan resiko kecelakaan, memperlambat arus lalu lintas, dan membuat perjalanan menjadi tidak nyaman. Selanjutnya, saya menemui seorang mahasiswa bernama Falahul yang setiap harinya melewati jalanan ini untuk menuju kampus. Mungkin karena saya pendatang baru, mahasiswa pendatang baru, awal-awal dulu itu belum tahu jalan besar mana yang harus dilewati. Yang paling dekat itu ini atau lewat pasar satunya lagi yang di Sawah Jajar. Jadi saya lebih milih ini untuk ke kampus, untuk keseharian ke kampus, sehari-hari, sama kadang-kadang untuk belanja di sekitar sini. Untuk kesulitan sih, ya seperti ini macet, mungkin sama tergantung jam juga. Kadang itu kalau pagi banget jam 6 itu, aduh penuh ini. Sama kalau malam itu banyak yang nurunin muatan. Yang pertama lubang pas musim kemarau, lubangnya emang kering sih, tapi tetap mengganggu. Itu kadang itu bisa buat ban bocor atau mungkin kecelakaan mungkin ya, yang paling parah. Kalau musim hujan, lubangnya itu masih belum dibenarkan, jadi keisi air. Airnya itu bau, kena pakaian orang, jadi sangat mengganggu. Meski belum lubang, hal tidak ratanya masih banyak. Jadi untuk pengendara agak susah untuk menghindar. Mungkin pedagang juga merasakan, tapi yang paling berdampak adalah pembelinya. Kenyamanan saat membeli, kenyamanan berbelanja agak susah didapatkan. Untuk sekedar lewat sih mungkin masih bisa lewat sini. Tapi untuk kampus mungkin agak pikir-pikir ya. Karena kampus sih untuk pakaian yang rapi, bersih itu jadi pikir-pikir, apalagi pas hujan. Pas hujan itu baunya tuh nempel. Pagi, siang, malam itu juga begitu. Pikir-pikir juga lewat sini. Untuk belanja sih karena ini adalah salah satu pasar yang paling dekat dengan rumah saya milih di sini. Meskipun dengan kondisi yang seperti ini. Untuk pemerintah ya Mbak, mungkin sebagai pengendara yang sering lewat di sini, yang setiap harinya dibuat untuk jalan berangkat dan pulang, kami ingin keselamatan kami terjamin. Karena kami harus menghindar, kami harus mengingat pola-pola lubang. Apalagi yang paling besar itu kalau udah terjerumus, ngeplak mas, nggak bisa. Apalagi banyak kendaraan besar kalau ada orang kecelakaan nggak ketolong. Warga pasar menyimpan harapan besar agar jalan yang rusak di sekitar pasar segera diperbaiki. Kondisi jalan yang berlubang dan tergenang air saat hujan tidak hanya mengganggu aktivitas jual beli, tetapi juga membahayakan keselamatan pengunjung dan pedagang. Banyak warga merasa bahwa jalan yang layak adalah bagian penting dari kenyamanan dan kelancaran ekonomi pasar. Saya juga menemui kepala pengelola pasar Gadang serta beberapa pedagang untuk menanyakan pendapat mereka terkait kondisi jalan di pasar ini. Kondisi jalan di pasar Induk Gadang akhir-akhir ini memang banyak yang rusak, Mbak. Iya. Ya sekitar 1 atau 1,5 tahun ke belakang ini. Ya kurang lebih mulai tahun 2002, 2001, 2002 itu.
kelas jalan yang jelas Mbak, kelas jalan. Jadi kendaraan yang lewat di sini tonasenya terlalu berat, ya. Sedangkan kelas jalannya masih kelas jalan rendah. Dihitung dengan waktu musim hujan seperti ini, itu memang banyak genangan-genangan yang menjadi kerusakan di aspal itu. Sudah itu awal tahun 2002 itu sudah ada pernah penyemiran, tapi ya kondisional gitu loh. Maksudnya kondisional hanya penyemiran yang lubang-lubang saja gitu. Yang jelas anggaran, ya. Jadi kita di Pasar Induk Gadang itu nggak sampai menyentuh anggaran itu. Kalau anggaran itu sudah wilayahnya dinas. Iya. Benar, ini memang wilayah Jalan Tembus Gadang Bumi Ayu itu memang wilayah di sub provinsi, Pak. Jalan rusak ini sudah hampir 5 tahunan. Gak salah itu tahun 2016, udah lebih 5 tahunan. 8 tahunan jalan rusak ini. Belum ada sampai sekarang. Jadi mulai 2016 sampai 2025 sekarang ya. Belum ada penyentuhan sama sekali. Cuma ya di ujung barat itu, tapi bukan dari pemerintah, dari pabrik Bunagung nggak salah itu. Kan cuma berapa meter itu, paling 10 meter. Tapi cuma di sisi kiri aja, sebelah kanan gelombang-gelombang. Kan cuma bantuan dari itu, dari pabrik gula itu. Sebenarnya sih sama pengaruh, terutama khusus buat pembeli. Kalau saya kan macet di sini gitu, nggak seberapa pengaruh kalau bagi penjual di sini. Tapi yang berpengaruh kan bagi orang yang belanja, orang yang lewat, mau ke sekolah, mau ngantar anaknya ya kerja gitu. Ya, saya sangat setuju. Setuju. Bisa setuju aja karena sudah banyak korban yang jatuh. Apa itu jalannya biar nggak terlalu banyak lubangnya gitu loh, Mbak. Soalnya kalau banyak lubangnya nanti kan orang pengendara sepeda motor itu kan banyak yang jatuh, banyak yang nggak nyaman lah. Ya perlu perbaikan sih, biar kondisi enak jalannya gitu. Terutama bagi pembeli biar enak. Ya nomor 2 ya bagi yang punya lapak-lapak di sini gitu. Terutama kan askes kan, kalau askes itu enak, mungkin pengunjung juga merasa nyaman gitu kan. Nah, aku pernah jatuh dari sini, ya gara-gara lubang itu, gitu loh Mbak. Tadi sampai tersungkur lah, ya gara-gara lubang ini. Terus kalau bisa ya cepat-cepat diperbaikin. Jalan ini sudah lama nggak diperbaiki. Sedangkan di sebelah sana di Bumi Ayu sudah, di belakang itu Kolonel Sugiono sudah. Nah di sini penghubung ini kok belum diperbaiki. Ini banyak yang berlubang. Makanya dari itu di sini ya takutlah banyak pengendara, apalagi kalau hujan itu banyak yang jatuh lah. Itu aja. Dan itu apalagi orang-orang yang kulaan tuh ya. Kalau malam jatuh, kalau kasihan apalagi banyak becek-becek itu. Ketertarikan kepada permasalahan pembangunan ini akhirnya membawa saya bertemu dengan Pak Fauzul Rizal, seorang dosen tata letak kota dari Universitas Brawijaya, untuk mengetahui akar permasalahan jalan Pasar Gadang ini. Yang pasti karena itu pasar sibuk, yang pasti karena dia banyak dilewati kendaraan-kendaraan yang cukup berat karena membawa ini ya, komoditas-komoditas pangan, tentunya beratnya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jalan-jalan lain yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang kalau diistilahkan di transportasi itu kendaraan ringan atau mobil penumpang. Nah kalau yang di Gadang ini ada kemungkinan walaupun besarannya sama seperti mobil penumpang, kalau bentuknya pick up dan dia overload, nah itu kan bisa memberi beban yang berlebih ke jalan. Itu kemudian yang namanya kembali lagi musuhnya aspal itu kan hujan. Musuhnya aspal itu air, musuhnya aspal itu hujan. Nah bisa jadi
geometri jalannya ada di beberapa lokasi yang tidak, kalau untuk kondisi normal tidak dilewati kendaraan-kendaraan berat mungkin saja dia akan aman, tetapi karena kendaraannya mungkin overweight atau banyak sekali yang banyak terjadi kemacetan sehingga bebannya menjadi sangat lebih, ya yang jadinya air plus beban berlebih plus mungkin saja tradisi masyarakat kita pernah lihat orang buang air ke jalan dah. Nah itu kan tradisi. Nah itu tradisi dan budaya yang kurang baik karena sebenarnya mungkin niatnya yang bersangkutan itu mendinginkan jalan untuk bikin lingkungannya lebih dingin, tetapi sebenarnya itu merusak lapisan aspal. Gitu. Menurut Bapak, sejauh mana peran pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan revitalisasi pasar tradisional, Pak? Sangat besar ya, tapi Gadang bukan salah satunya. Karena Gadang itu kan kelasnya kelas, saya kurang tahu ya, dia tuh kelas pasar untuk kelas provinsi atau kelas lokal. Tetapi yang pasti ada banyak sekali pasar tradisional yang sekarang di-upgrade baik dalam bentuk tradisionalnya atau bentuk sekarangnya, yang cuma di-reinforce menggunakan bahan-bahan yang lebih baik, tetapi bentuknya masih sama. Dan ini yang paling berhasil karena orang Indonesia, kita itu masih lebih nyaman, siapapun kita ya, karena di luar negeri biasanya kita selalu membandingkan dengan luar negeri. Semua yang pasar-pasar yang masuk ke dalam konteks tempat bertemunya penjual dan beli tetapi ada nilai plusnya yaitu pasar pariwisata, itu lantainya biasanya satu lantai dan mereka masih menjual vibe tradisionalnya. Nah itu perannya di situ. Nah dulu pemerintah kota sempat menurut kami itu salah langkah karena menganggap yang namanya pasar boleh tuh di tingkat, terus pedagang tradisionalnya ditaruh di lantai 2. Nah pada saat itu terjadi, nggak mau konsumen naik ke lantai 2. Akhirnya coba dilihat pasar di Noyo, mati kan lantai 2-nya. Nah itu yang kami cuma lantai 1 karena memang karakter pembeli yang datang ke pasar itu seperti itu, tidak mall. Jadi jangan pernah berharap pasar itu karakternya pengunjungnya itu akan sama dengan mall, karena tentunya berbeda karakter. Dan ya Anda kan generasi muda pengguna kopi pasar ya, nah itu kan juga ternyata kalau dibilang bahwa pasar itu adalah pangsanya orang tua, malah generasi muda sudah kembali ke pasar dan menikmati kondisi pasar tradisional yang tentunya syaratnya cuma satu kan, bersih, itu aja. Apakah kendala utama dalam upaya perbaikan jalan di Pasar Gadang ini berhubungan dengan anggaran yang terbatas, Pak? Tentunya, ya. Depan rumah saya butuh dihaluskan tuh. Kenapa harus Pasar Gadang aja? Pertanyaannya kan seperti itu, untuk bagaimana kita membagi-bagi kue yang ada hubungannya dengan infrastruktur. Bahwa yang namanya yang membutuhkan perawatan jalan itu tidak hanya jalan-jalan utama, tetapi pemerintah harus memperhatikan jalan-jalan lingkungan, jalan-jalan kalau diistilahkan dari di sisi teknis ada jalan arteri, ada jalan kolektor, dan ada jalan lingkungan sampai jalan yang kecil-kecil di bawahnya. Mungkin jalan Gadang itu arteri, bisa jadi arteri primer, bisa jadi arteri primer itu berarti dia miliknya provinsi. Jadi yang berhak, yang harus mengapply aspal dia itu provinsi. Saya nggak tahu, saya lupa tuh dia masuk kelas apa. Tapi kalau dia arteri sekunder berarti dia punyanya kota dan kota wajib. Nah kuenya ini kan macam-macam, tidak semua harus, jika tidak ada tekanan politik misalkan dari Pak Wali mengenai ini harus diaspal karena ini penting sekali. Yang ada akhirnya dinas teknis akan mengurutkan berdasarkan studi yang sudah mereka lakukan, dan ada studinya urutan jalan yang harus diaspal itu. Kalau ditanya berkewajiban, wajib. Siapa yang mau ngaspal jalan? Kecuali yang di Kabupaten Malang itu ya, yang di Juragan apa itu, satu desa diaspal semua mix, kecuali dia aja. Tapi kalau yang lain biasanya infrastruktur jalan itu masyarakat akan sangat menyerahkan ke pemerintah. Apakah masyarakat perlu dilibatkan, Pak, dalam proses perencanaan dan perbaikan jalan di Pasar Gadang ini, Pak? Kalau Pasar Gadang secara spesifik tidak, karena saya menduga berbeda dengan perencanaan infrastruktur skala kampung yang masyarakat itu merasa memiliki kampungnya.
Kalau untuk pasar Gadang sepertinya selama pasar itu, selama jalannya itu halus, tentunya pedagang-pedagang tersebut, rekan-rekan pedagang tidak akan ada masalah ya. Jadi kan cuma syaratnya cuma itu. Kayak seperti gini aja. Saya kalau lingkungan rumah saya karena ada hubungannya dengan tempat tumbuh kembangnya keluarga, saya akan meminta kondisi yang terbaik dalam konteks infrastruktur. Tapi kalau tempat kerja kayak kampus ini nih, ya kayak seperti ini tackle-nya pernah suatu saat pecah-pecah, saya nggak ada. Saya it's fine as long as I bersius gitu kan, nggak ada masalah ke tempat kerja saya. Dan mentalitas tempat bekerja itu biasanya selama masih berfungsi oke. Jadi kalau saya sih, kalau untuk yang spesifik di jalan di Pasar Gadang hanya lebih ke konteks cepat atau tidaknya saja pemerintah kota itu merespon gitu. Untuk Pasar Gadang, waktu kebijakan, ya yang pasti ada skala prioritas. Nah kalau jalan ini bisa jadi merupakan prioritas yang tinggi dan saya tidak tahu. Karena kan kembali lagi